Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anakku semuanya, siswa kelas 4 bersama Bapak dan Ibu Guru. Kali ini kita akan belajar tentang tema 2, selalu berhemat energi, pada sub tema 2, manfaat energi, muatan pelajaran IPA, yaitu materi perubahan energi. Sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai, dimohon untuk menyiapkan alat tulisnya. Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi bisa diubah menjadi bentuk energi yang lain. Energi sangat berguna untuk makhluk hidup saat melakukan kegiatan. Inilah yang kita bisa manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari karena adanya perubahan energi. Ada beberapa macam bentuk energi. Yang pertama, energi panas. Energi yang terbesar di bumi ini adalah energi panas matahari. Selain itu, ada sumber panas yang ada di sekitar kita, seperti kayu bakar yang menghasilkan api, itu juga sebagai energi panas. Energi ini disebut juga dengan energi kalor. Energi cahaya. Cahaya yang paling besar adalah yang berasal dari cahaya matahari. Lalu, energi bunyi adalah energi yang dihasilkan dari suara atau bunyi-bunyian. Misalnya, bunyi halilintar atau petir, bunyi gitar, bunyi klakson, dan bunyi gong. Energi listrik. Energi listrik adalah energi yang paling banyak digunakan di rumah. Lalu, energi kimia. Energi ini dihasilkan dari makanan yang kita makan sehari-hari. Perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari bisa kita manfaatkan karena adanya sifat energi yang berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk lain. Ini ada beberapa perubahan bentuk energi. Yang pertama, energi listrik menjadi energi panas. Contohnya setrika yang biasa kita gunakan atau kita lihat oleh ibu kita di rumah, yaitu fungsinya untuk merapikan baju atau celana yang kalian pakai. Lalu magicom, yaitu alat untuk memasak nasi yang berasal dari beras kemudian menjadi nasi. Dan oven untuk membuat kue. Kemudian energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya bisa kalian lihat, yaitu alat blender untuk menghaluskan baik berupa buah-buahan atau berupa makanan, dan satu lagi yaitu kipas. Lalu energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya
bola lampu atau lampu pijar untuk penerangan, dan lampu neon. Lalu energi listrik menjadi energi bunyi. Contohnya radio, pengeras suara, dan gitar listrik. Energi gerak menjadi energi listrik. Contohnya air terjun atau yang biasa kita lihat di bendungan akan menggerakkan generator pembangkit listrik. Energi kimia menjadi energi cahaya. Contohnya baterai dan aki yang digunakan untuk menyalakan peralatan listrik kemudian menghasilkan cahaya. Ini contoh batu baterai yang bisa kita lihat. Lalu ini aki. Energi kimia menjadi energi gerak. Contohnya, makanan yang kita makan menjadi sumber energi bagi tubuh kita untuk bergerak. Makanan, kalau kita makan dengan cara makanan yang kita makan terlalu sedikit, maka tidak ada energi. Banyak sekali perubahan energi yang bisa kita rasakan atau manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Nanti anak-anak coba perhatikan benda apa saja yang ada di rumah kalian, dan tugas kalian yaitu melengkapi tabel pada buku paket tematik 4B halaman 42. Hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan alat-alat listrik. Yang pertama, pastikan tangan dan kaki kita benar-benar kering saat menggunakan alat-alat elektronik. Seperti kalian kalau ingin menyalakan TV, kalian lalu memasukkan kabel ke saklar harus dalam keadaan kering tangannya. Kedua, pastikan tidak ada air pada stoker maupun stop kontak. Yang ketiga, jangan menyalakan alat-alat elektronik apabila kabelnya terkelupas atau dalam keadaan basah. Jangan memasukkan benda apapun selain steker ke dalam stop kontak, seperti halnya kalian memasukkan gunting ke stop kontak. Jangan menarik kabel saat akan melepas steker dari stop kontak sebab kabel mudah putus. Dan terakhir, minta tolong kepada teknisi listrik jika ada yang rusak. Sumber energi digolongkan menjadi energi terbarukan dan energi tidak terbarukan. Yang pertama, energi terbarukan yaitu energi yang tidak akan pernah habis atau dapat diperbaharui. Contohnya, energi panas bumi yang berasal dari batuan panas dan air panas bumi di pegunungan. Energi matahari berasal dari cahaya matahari. Energi angin berasal dari gerakan angin. Energi biomasa berasal dari bahan organik. Energi air berasal dari air mengalir atau ombak laut. Yang kedua, energi tidak terbarukan, yaitu energi yang suatu saat akan habis atau tidak dapat diperbaharui. Contohnya, energi minyak bumi berasal dari hewan dan tumbuhan yang mati dan terpendam jutaan tahun. Lalu, energi batu bara berasal dari tumbuhan mati dan terpendam jutaan tahun.
Lalu energi gas alam berasal dari gas di antara fosil yang terperangkap di dalam tanah hingga jutaan tahun. Nama-nama pembangkit listrik tenaga air, PLTA, tenaga surya, PLTS, dan tenaga angin atau bayu, PLTB, serta panas bumi, PLTPB, yang ada di Indonesia. Yang pertama, PLTA, pembangkit listrik tenaga air Waduk Cirata, Jawa Barat. Kalian bisa lihat contoh gambarnya. PLTA Garung di Jawa Tengah, PLTA Sigura-gura, PLTA Jatiluhur di Jawa Barat, PLTB Sulawesi Selatan, PLTS Karangasem Bali, PLTPB Kamojang Garut. PLTS ini gambarnya, pembangkit listrik tenaga surya yang ada di Karangasem, Provinsi Bali. PLTA Bendungan Jatiluhur. PLTB pembangkit listrik tenaga angin atau bayu. Dan PLTPB pembangkit listrik tenaga panas bumi yang ada di Garut. Bisa kalian lihat pada gambar di samping. Terima kasih anak-anakku sudah mengikuti pembelajaran pada materi perubahan energi. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.